Bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023, jangan sampai lupa segera dilengkapi isian biodata dan juga isinya. Jangan lupa juga untuk melakukan pembayaran serta memilih lokasi tes substantif. Nah, selanjutnya di sini untuk tombol kirim berkas nanti akan aktif jika semua persyaratan sudah terpenuhi. Nah, di sini nanti untuk pendaftaran dibuka hanya sampai dengan tanggal 25 Juni 2023. Jangan sampai teman-teman nanti terlewat ya. Pada video ini kita kembali akan mencermati jadwal seleksi PPG Prajabatan tahun 2023. Tentunya merupakan momentum yang sangat penting yang perlu teman-teman manfaatkan sehingga nanti kita bisa lulus seleksi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sehingga kedepannya nanti kita bisa ikut PPG Prajabatan tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023, segera saja untuk melakukan pendaftaran. Di sini nanti pendaftaran akan dibuka sampai dengan tanggal 25 Juni 2023. Tentunya di sini masih tersisa hanya beberapa hari, teman-teman segera manfaatkan ya momentum ini. Bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran, segera berkunjung ke ppgkemdikbud.go.id, kemudian silahkan klik saja daftar PPG Prajabatan. Selanjutnya silahkan ikuti panduan dan tutorial yang ada pada kartu video ini. Bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran dan membuat akun PPG Prajabatan, segera login ke akun SIM PKB-nya masing-masing. Silakan di sini teman-teman segera dilengkapi ya, yaitu mulai dari daftar riwayat hidup yang untuk mengisinya ini kita bisa scroll ke bawah atau teman-teman bisa klik di bagian biodata diri. Kemudian yang kedua ini ada IC ya. IC silahkan teman-teman nanti segera dilengkapi dan pastikan untuk pengisian IC ini dilakukan secara maksimal. Nah, selanjutnya nanti kita kirim berkas. Nah, alur setelah nanti kita kirim berkas untuk tahapan verifikasi peserta PPG, yaitu nanti akan ada verifikasi berkas. Kemudian setelah itu teman-teman melakukan pembayaran Rp200.000. Ketika lulus nanti kita gratis biaya PPG sampai selesai ya, dikarenakan ada beasiswa dari Kemdikbudristek. Dan sebelum nanti teman-teman mengirim berkas, pastikan semua sudah terchecklist warna hijau. Ini pastikan teman-teman melengkapi semua tugas agar dapat melakukan proses pengiriman berkas. Dan untuk tugas yang wajib kita isi itu adalah pada bagian bawah ini. Teman-teman bisa klik di bagian biodata atau IC dan juga kalian bisa klik di bagian kartu ya. Nah, di sini kita cek kembali untuk isian biodata diri kita dengan cara klik kartu biodata diri. Dan pada bagian biodata diri di sini ada beberapa hal yang teman-teman nanti wajib diisikan. Nah, di sini untuk jadwalnya nanti hanya sampai tanggal 25 Juni 2023. Jangan sampai teman-teman nanti mengirim berkas lebih dari tanggal 25 Juni ini. Nah, selanjutnya di sini yang kita isikan ini adalah kalau misalkan teman-teman cermati ya pada bagian bawah ini. Nah, di sini ada keterangan yang mana di sini adalah kalau misalkan teman-teman nanti sudah dilakukan, ini contohnya seperti ini, yang sudah checklist warna hijau artinya kita sudah fix ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada status syarat ini adalah opsional, kalau misalkan ada tanda tanya ini adalah opsional, artinya kalau misalkan teman-teman memiliki ini kita isikan dengan sebenar-benarnya. Kalau misalkan kita memang tidak memilikinya, ini kita diperbolehkan, diizinkan untuk mengosonginya ya. Namun di sini untuk bagian informasi umum ini ada tanda seru, artinya di sini wajib kita isi dan di sini belum kita lengkapi ya atau belum diselesaikan. Nah, ini adalah untuk informasi umum, kemudian juga nomor kontak darurat serta dokumen penting yang nanti wajib teman-teman upload. Jadi inilah merupakan bagian-bagian penting yang wajib teman-teman calon mahasiswa PPG Prajabatan 2023 wajib untuk diisi dan dilengkapi. Nah, di sini teman-teman bisa klik satu persatu. Nah, di sini mulai dari informasi umum dilengkapi, kemudian biodata kemahasiswaan. Untuk tutorial cara mengisi biodata kemahasiswaan, sinkronisasi, validasi data mahasiswa kelulusan, dan juga memilih bidang studi PPG, silahkan cek pada kartu video ini. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, di sini kalau misalkan kita memilikinya, ini kita sebaiknya isikan ya teman. Yaitu teman-teman pernah mengikuti pelatihan apa.
Ini diisikan, yaitu nama pelatihannya apa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, dan selanjutnya di sini untuk di bagian penyelenggara itu mana. Setelah itu teman-teman nanti bisa klik simpan pada tombol warna kuning ini. Dan di sini ada 3 pelatihan ya yang relevan. Ini maksimal kita isikan 3 pelatihan yang relevan dengan profesi yang pernah kita ikuti, teman-teman. Setelah itu jangan lupa teman-teman bisa klik simpan. Kemudian pada bagian pengalaman organisasi pun juga demikian, silakan teman-teman diisikan saja. Saya rasa untuk mengisi pada bagian yang seperti ini tidak menjadi masalah ya, dan tentunya kita semua bisa untuk melakukannya. Kemudian juga pengalaman menjadi sukarelawan, kemudian hobi, kemudian ini tentunya di sini masing-masing memiliki kan yang namanya hobi. Kemudian kontak darurat jangan lupa untuk ditambahkan. Kemudian dokumen penting nanti yang akan diperiksa ini adalah ini juga, yaitu pas foto. Pastikan pas foto sesuai dengan spesifikasi yang diminta, teman-teman. Dan di sini pas foto pastikan pas fotonya ini terbaru, kemudian formal. Ini artinya kita memakai kemeja putih, kemudian rambutnya yang rapi. Bagi teman-teman yang menggunakan jilbab, ini jilbabnya sudah ditentukan, yaitu warnanya hitam. Serta untuk latar belakang ini berwarna biru, teman-teman. Kemudian fakta integritas, silahkan teman-teman di sini diunduh template-nya ya. Pada bagian ini, setelah diunduh, kemudian diisi, kemudian ditempelin materai, kemudian setelah itu ditandatangani, di-scan, kemudian diunggah di sini. Jadi ada 2 berkas yang kita unggah, yaitu pas foto dan juga fakta integritas. Nah, setelah di sini kita tuntas untuk mengisikan semua data pada bagian biodata diri, nanti semua akan terchecklist warna hijau. Dan saatnya teman-teman nanti untuk mengisi pada bagian IC. Untuk mengisi IC, teman-teman bisa klik ya pada bagian IC. Dan berikutnya pada bagian IC ini silahkan teman-teman isikan, yaitu untuk kelengkapannya ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman jawab. Dan di sini perlu kita perhatikan untuk petunjuk pengisiannya, yaitu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan spesifik dan detail untuk memudahkan mendapatkan informasi yang lengkap ya mengenai pengalaman kalian. Kemudian jawablah pertanyaan ini yang ada sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang pernah dialami ya, teman-teman. Ini jadi jangan mengada-ada, dikarenakan nanti akan ketika wawancara itu terkadang juga akan ditanyakan. Kalau misalkan kita mengada-ngada, nanti kan kita kelihatan kan. Nah, berikutnya di sini jawab pertanyaan dengan kejadian peristiwa paling baru ya, terbaru, terkini, maksimal adalah kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian teman-teman menjawab pertanyaan dengan jujur dan berpikir positif, ini mengenai diri sendiri. Nah, sebelum menekan tombol simpan, baca kembali ya untuk jawabannya dengan seksama, dikarenakan jawabannya ini nanti nggak bisa direvisi setelah teman-teman menekan tombol simpan. Nah, di sini ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan yang teman-teman nanti harus diisi dan dijawab. Misalkan pertanyaan nomor 1. Nah, ini kita klik di sini. Nah, dalam satu pertanyaan ini terdapat beberapa sub pertanyaan. Silakan teman-teman isikan sesuai dengan perintahnya. Misalkan pertanyaan yang A ini adalah terdiri dari 3 sub pertanyaan ya. Nah, kalian klik di sini, lengkapi untuk mengisinya. Nah, di sini ini adalah sub pertanyaannya, dan di sini kita untuk mengisinya itu karakternya ini sampai dengan 500 karakter ya, teman. Nah, ini misalkan apa motivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi itu? Nah, ini adalah tantangan, kemudian kelebihan, kemudian bagaimana hasilnya. Ini silahkan diisikan dengan bagus. Nah, ini adalah untuk pertanyaan pertama terdiri dari beberapa sub itu. Setelah nanti di sini terjawab semuanya, setelah disimpan, ini teman-teman sebelum disimpan ini diperiksa kembali ya, karena setelah disimpan nanti nggak bisa diedit. Pastikan teman-teman nanti terhindar dari plagiasi ya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti akan terbuka yaitu pertanyaan B, C, dan lain sebagainya ini. Kalau misalkan sudah kelar, nanti teman-teman kirim berkas. Kalau dari bagian isian biodata dan juga EC, teman-teman bisa klik pada bagian beranda, dan nantinya pada bagian beranda ini teman-teman sudah bisa mengirim berkas. Dan nanti setelah semua lengkap terkirim berkas, maka teman-teman nanti akan mendapatkan verifikasi berkas ya. Setelah itu teman-teman melakukan pembayaran sekaligus nanti melakukan pemilihan tempat uji kompetensi.
Nah, ini teman-teman, dan untuk melakukan semuanya itu, ini kita bisa lihat pada jadwal. Nanti sesuai dengan jadwal, jangan sampai terlewat ya dari tanggal 25 ini. Jadi teman-teman di situ nanti mengisi dan juga mengirim berkas sampai juga melakukan pembayaran, ini harus mencermati pada jadwalnya teman-teman. Ya, mana di sini untuk pendaftaran dan seleksi ini adalah sampai dengan tanggal 25. Jadi teman-teman nanti harus sudah klik kirim berkas ini maksimal tanggal 25. Kalau bisa jangan sampai tanggal 25 ya, tapi tanggal 24 atau tanggal 23 gitu. Dikarenakan biasanya di hari terakhir itu sangat padat sekali untuk sistemnya. Dan terkadang untuk mengirim berkas itu nggak bisa maksimal sehingga nanti kita akan terkendala. Nah, kemudian untuk melakukan pembayaran ini sama, nanti dilakukan secara bersamaan ya. Setelah teman-teman melakukan pengiriman berkas, kemudian setelah itu teman-teman nanti melihat pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Nah, dari berkas yang kita ajukan dan juga profil yang kita ajukan ini nanti kita akan mendapatkan keputusan apakah kita lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Ini adalah tanggal 30 Juni 2023. Dan ini untuk pengumuman kelulusan seleksi administrasi ini adalah atau sering dinamakan yaitu seleksi tahap 1. Untuk di seleksi PPG Prajabatan itu kan terdiri dari 3 lapis seleksi ya. Seleksi tahap 1 itu adalah pengumuman hasil seleksi administrasi, nantinya akan diperiksa administrasi kita dan juga profil yang kita ajukan. Nah, selanjutnya setelah kita lulus seleksi administrasi, nanti teman-teman mencetak kartu peserta ujian setelah lulus ya. Dan tentunya setelah melakukan pembayaran ini, nanti teman-teman mencetak kartu peserta tanggal 30 Juni sampai dengan 11 Juli. Berikutnya untuk pelaksanaan seleksi substantif. Nah, pelaksanaan seleksi substantif itu sering disebut sebagai seleksi tahap 2 PPG Prajabatan. Nanti dilaksanakan di tempat uji kompetensi sesuai dengan TUK yang teman-teman pilih. Nanti untuk pelaksanaannya tanggal 5 sampai dengan 11 Juli 2023. Kemudian nanti pengumuman kelulusan tes substantif tanggal 31 Juli ini adalah kelulusan tahap 2 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti lulus di seleksi tahap 1 nanti bisa lanjut ke seleksi tahap 2. Kalau lulus seleksi tahap 2 teman-teman bisa masuk ke seleksi tahap 3, yaitu nanti pelaksanaan seleksi wawancara. Nah, nanti teman-teman setelah lulus tes substantif nanti akan mendapatkan jadwal seleksi wawancara pada tanggal ini. Kemudian nanti untuk wawancara biasanya dilakukan melalui virtual ya teman-teman. Nah, kemudian di sini nanti untuk pelaksanaan tes wawancara tanggal 7 Agustus sampai dengan 1 September. Nanti pengumuman seleksi tahap 3 atau wawancara ini adalah di sini tanggal 5 September 2023. Setelah itu nanti teman-teman yang lulus seleksi tahap 3 atau seleksi wawancara ini adalah sama artinya sudah melenggang untuk ikut PPG Prajabatan. Nanti teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan PPG Prajabatan ini tanggal 8 sampai dengan 10 September 2023. Kemudian penetapan mahasiswa ini nanti tanggal 12 September. Nanti akan diplotingkan teman-teman itu ketika konfirmasi itu ditempatkan di mana. Kalau misalkan ini nanti LPTK-nya atau perguruan tinggi biasanya diplotingkan akan yang dicarikan terdekat ya teman. Jadi kita positive thinking, nanti tentunya ketika kita konfirmasi kesediaan kita ditempatkan di LPTK mana, itu nanti sudah melalui pertimbangan yang sangat matang dari Kemdikbudristek disesuaikan dengan alamat domisili kita. Soalnya nanti teman-teman harus lakukan saja konfirmasi kesediaan dan klik bersedia supaya nanti teman-teman ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan yang nanti akan ditetapkan tanggal 12 September. Kemudian setelah itu teman-teman lapor diri ke LPTK. Kemudian setelah itu nanti teman-teman mengikuti orientasi mahasiswa tanggal 18 September. Setelah itu juga bersamaan itu teman-teman sudah menjadi mahasiswa PPG Prajabatan dan di sini nanti resmi mengikuti perkuliahan. Setelah itu teman-teman nanti tidak perlu memikirkan biaya dikarenakan biayanya hanya 200.000 ketika teman-teman melakukan pembayaran di verifikasi berkas untuk seleksi substantif ya. Setelah itu nanti pendidikan selama 2 semester biayanya sekitar 8,5 juta itu sudah beasiswa dari Kemdikbudristek. Jadi teman-teman cukup belajar dengan baik, nanti semua gratis dari beasiswa. Setelah itu teman-teman lulus dari PPG Prajabatan nanti bersiap untuk ditempatkan menjadi ASN, entah itu P3K guru maupun juga P3K maupun juga CPNS guru ya. Oke, ini teman-teman silahkan manfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari sampai dengan tanggal 25. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu informasi, segera saja digetok tularkan ya, untuk nanti bersama-sama ikut mendaftar PPG Prajabatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.